Halo sobat kamu semua, kembali lagi bersama gue Zaidan. Di video kali ini gue akan sharing lagi ke teman-teman semua tentang beasiswa. Nah, kali ini sedikit berbeda gitu. Kalau biasanya gue share tentang beasiswa program S1, S2, S3, kali ini khusus nih buat teman-teman para pelajar sekolah menengah atas gitu ya, ingin melanjutkan studi di luar negeri. Jadi ternyata beasiswa itu nggak cuman buat program S1 atau S2, S3 aja. Ada juga ternyata beasiswa yang memang diperuntukkan untuk para pelajar SMP nih yang udah lulus dan ingin melanjutkan SMA ke luar negeri. Nah, di sini gua akan sharing, jadi ada 4 beasiswa pilihan yang bisa kalian coba. Nah, tapi di sini ada 2 yang full scholarship dan 2-nya lagi itu bisa dibilang nggak full gitu, karena programnya ini pertukaran pelajar mulai dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Oke, langsung aja kita mulai dari beasiswa yang pertama. Nah, jadi beasiswa yang pertama ini adalah beasiswa SMA ke Turki. Nah, ini menarik banget karena beasiswa ini bisa dibilang merupakan salah satu beasiswa yang terbilang baru gitu, karena baru diadakan kurang lebih 2-3 tahunan ke belakang. Jadi beasiswa ini bernama Imam Hatip TDV. Nah, TDV ini ada singkatan dari Turkiye Diyanet Foundation atau Turkiye Diyanet Vakfi gitu. Jadi beasiswa ini merupakan beasiswa kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Turki. Nah, beasiswa ini, jadi gue punya kenalan, dia salah satu penerima beasiswa TDV SMA, dan sekarang dia lagi lanjut S1 menggunakan beasiswa juga, beasiswa Turki Burslari. Nah, jadi ini 2 beasiswa yang berbeda. Jadi TDV dan Burslari Scholarship, beasiswa Turki Burslari itu 2 beasiswa yang berbeda. Nah, untuk TDV ini itu dia ada untuk program SMP, SMA. Jadi SMP ingin melanjutkan untuk SMA, dan ada juga program untuk S1-nya. Nah, kalau Turki Burslari itu khusus untuk program S1, S2, dan S3. Nah, jadi itu 2 beasiswa yang berbeda. Jadi kalian harus tahu dulu. Nah, beasiswa ini juga biasa disebut dengan International Anatolian Imam Hatip High School Scholarship Program. Nah, ini menarik banget beasiswanya. Karena kenapa? Karena beasiswa ini cakupannya itu full gitu, cakupannya full. Nah, tapi sebelum gue bahas masuk cakupannya, ada beberapa yang harus kalian tahu dulu. Kalau beasiswa ini itu menekankan pada penguasaan ilmu agama Islam. Nah, jadi dalam kurikulum pembelajarannya nanti itu kalian nggak cuman belajar mata pelajaran umum gitu, yang kayak matematika, ya sejarah, geografi, kimia, biologi, itu kalian akan pelajarin semuanya. Namun di lain itu kalian juga akan belajar mata pelajaran yang berkaitan dengan agama Islam. Contohnya ada Al-Quran, lalu ada bahasa Arab, lalu ada sirah nabawiyah, lalu ada fikih, ada tafsir, ada hadis, ada kalam, lalu ada juga basic Islamic studies. Jadi intinya kalian juga akan belajar banyak tentang agama Islam. Jadi nggak cuma mata pelajaran umum, di sini kalian juga bisa belajar tentang penguasaan ilmu agama Islam. Nah, ini menarik banget. Jadi untuk cakupan beasiswanya sendiri itu nih gue sebutin. Jadi ada satu, pertama gratis biaya sekolah di Imam Hatip High School. Ini nama sekolahnya itu Imam Hatip High School. Lalu yang kedua, tiket pesawat pulang pergi Turki Indonesia setiap tahun. Jadi setiap tahunnya kalian bisa pulang ke Indonesia buat liburan gitu. Di cover sama si penyedia beasiswa. Lalu yang ketiga, gratis seragam atau pakaian dan alat tulis, uang saku bulanan. Cuma di sini nggak disebutin uang sakunya berapa, tapi yang pasti kalian dapat uang saku bulanan. Lalu asuransi kesehatan tahunan, gratis izin atau biaya tinggal, akomodasi. Nah, akomodasi ini termasuk asrama gratis, makan 3 kali sehari, dan fasilitas-fasilitas lainnya seperti wifi, itu semuanya udah di cover. Lalu yang ke-8, studi ke situs-situs budaya dan berbagai kota lainnya. Jadi nanti tuh akan ada kalian kayak semacam studi tour lah gitu, studi ke kota-kota lain, belajar sejarah-sejarah Islam gitu. Lalu yang ke-9, ada juga gratis camp musim panas. Nah, jadi ada musim panas nih, kalian nanti bisa ikutan kayak semacam summer camp gitu. Di sini nanti kalian akan belajar bahasa Turki, bahasa Arab, Al-Quran, lalu juga ada kegiatan olahraga, berenang, dan masih banyak lagi yang bisa kalian explore nantinya.
Lalu yang ke-10 gratis kegiatan ekstrakurikuler juga. Jadi ada ekstrakurikulernya juga. Bisa kalian bahasa Turki, bahasa Arab, matematika, bahasa Inggris, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, jadi memang beasiswa ini menarik banget nih. Kalau kalian memang serius nih, dari SMP kalian mulai persiapin untuk apply beasiswa SMA TDV ini. Nah, di tahun ini itu buka juga beasiswa ini. Jadi memang kalau nggak salah itu dimulai di tahun 2019 atau 2018 gitu beasiswanya. 2021 itu buka, dan gue udah buat videonya juga, mungkin kalian bisa tonton di mana di sini. Nah, tapi nanti di tahun depan nanti gue juga akan coba buat videonya lagi yang terbaru dengan cara pendaftarannya. Lalu mungkin gue akan juga undang temen gue nih, kenalan gue yang penerima beasiswa ini. Jadi kita akan sharing, ngobrol-ngobrol nanti gimana sih caranya biar teman-teman nih yang tertarik nih bisa mulai mempersiapkan untuk apply beasiswa TDV. Nah, untuk timelinenya di sini gue nggak akan bahas mengenai persyaratan dan lain sebagainya. Kalian bisa tonton video gue yang tahun ini atau nanti yang mungkin akan gue buat untuk tahun depan gitu, lengkap dengan cara daftarnya. Namun untuk timeline-nya ini penting. Jadi untuk timeline-nya itu timeline ini bisa berubah gitu. Tapi ini secara umum gambarannya untuk pendaftaran itu biasanya di bulan Februari sampai dengan Maret. Februari-Maret, jadi cukup lama, sebulanan. Lalu untuk ada tahap 2 evaluasi itu di bulan Maret oleh pihak penyelenggara sampai bulan April. Lalu nanti ada seleksi wawancara tahap berikutnya itu biasanya di bulan April sampai dengan bulan Juni untuk tahap wawancara. Lalu ada evaluasi wawancara oleh pihak penyelenggara beasiswa, dan yang terakhir itu ada pengumumannya itu kurang lebih di bulan Juli. Jadi tahapan itu dari Februari sampai bulan Juli gitu. Baru nanti kalian diumumin kalau misalnya memang kalian lolos beasiswa TDV ini. Nah, untuk wawancaranya, topik wawancaranya itu selain wawancara biasa gitu, pertanyaan-pertanyaan, ada juga kalian akan dites untuk kemampuan membaca Al-Quran, lalu pengetahuan dasar Islam, lalu tingkah laku sehari-hari, ekspresi diri kalian, lalu keterampilan khusus dan visual, serta kemampuan bahasa kalian. Nah, itu beberapa topik yang nantinya akan ditanyakan gitu, dites ketika tahapan wawancara. Nah, ini dia beasiswa yang pertama, beasiswa TDV Turki. Nanti gue akan sertakan juga link-link yang sekiranya dibutuhkan di kolom deskripsi. Selanjutnya masuk ke beasiswa yang kedua, ada beasiswa ASEAN Scholarship Singapura. Nah, ini juga beasiswa menurut gue menarik banget. Karena beasiswa ini 11-12, beasiswa ini bisa dibilang full juga. Tapi dia beasiswa ini negaranya lebih dekat gitu dari Indonesia. Beasiswa ini resmi dari pemerintah Singapura. Jadi memang setiap tahun ini pemerintah Singapura itu menyediakan kuota gitu untuk para pelajar SMP yang ingin melanjutkan SMA di Singapura. Namanya itu beasiswa ASEAN Scholarship Singapura. Nah, jadi kalian bisa nanti selain belajar umum gitu, kalian juga bisa mengembangkan keterampilan seperti kepemimpinan, komunikasi, dan yang lainnya. Nah, tapi ini kalian harus tahu dulu nih kalau sistem pendidikan di Singapura itu berbeda dengan yang ada di Indonesia. Jadi kurang lebih gambarnya kayak gini. Jadi dia ada 3 tahapan untuk sistem pendidikannya. Yang pertama itu primary 1 sampai dengan primary 4. Primary 1 sampai dengan primary 6. Itu usianya 6 tahun sampai dengan 13 tahun kurang lebih. Lalu yang kedua, ini ada secondary 1 sampai dengan secondary 5. Nah, secondary ini usianya itu 12 sampai dengan 18 tahun. Nah, nanti beasiswanya ini masuk di yang kedua ini, secondary ini. Lalu yang ketiga ada pre-university sampai 1 sampai dengan pre-university 3. Yang biasanya usianya 16 tahun sampai dengan 19 tahun. Nah, itu untuk sistem pendidikan di Singapura. Nah, jadi untuk jenis beasiswanya sendiri, si ASEAN Scholarship ini, itu beasiswanya itu untuk beasiswa secondary 1. Nah, jadi dibuka untuk pelajar yang saat ini sedang menempuh kelas 6 SD dan kelas 1 atau 7 SMP. Jadi ada 2 jenis beasiswa nih. Ada buat yang SMP, dari SD mau lanjut SMP di Singapura tuh bisa. Nah, itu 1. Durasinya itu selama 6 tahun untuk beasiswa secondary 1. Nah, yang gue bahas nih yang lebih dalam ini beasiswa secondary 3. Nah, secondary 3 ini dibuka untuk para pelajar yang sedang menempuh kelas 2
atau kelas 3 SMP di Indonesia, kelas 8 atau kelas 9, dan ingin melanjutkan untuk studi SMA-nya nanti di Singapura. Nah, durasinya itu biasanya 4 tahun gitu. Jadi nanti gue akan sertain juga linknya nih untuk kalian mempelajari lebih dalam tentang sistem pendidikan di Singapura, sistem secondary school education seperti apa, lalu pre-university-nya nanti gue akan sertakan linknya kalau kalian ingin baca-baca lebih dalam. Nah, selanjutnya masuk ke tunjangan beasiswa. Tunjangan beasiswanya ini gue sebutin. Jadi yang pertama itu tunjangan tahunan dengan akomodasi hostel. Lalu tunjangan saat pertama kali datang, lalu tiket pesawat kelas ekonomi, 4 gratis biaya sekolah full di Singapura. Lalu juga nanti ada biaya ujian, itu juga di cover, biaya ujian GCE, O level dan A level. Nah, ini diberikan hanya 1 kali. Dan yang keenam, asuransi kecelakaan dan subsidi kesehatan. Nah, jadi semuanya di cover, ada 6 tadi. Setelah lulus, kamu nih pelajar akan mendapatkan sertifikat Singapura Cambridge GCE, jadi General Certificate of Education Advance level atau kualifikasi yang setara. Jadi setelah lulus nih kalian dapat sertifikat resmi gitu. Nah, beasiswa nantinya akan dievaluasi setiap tahunnya berdasarkan kinerja penerima beasiswa. Jadi memang beasiswa ini bisa dibilang cukup ketat gitu. Jadi kalian harus, kalau misalnya keterima itu harus serius belajarnya. Jadi nggak bisa ya main-main doang tuh ya, karena akan dievaluasi gitu. Kalian kinerja kalian selama sekolah itu seperti apa. Nah, itu untuk beasiswa SMA di Singapura. Lalu untuk timelinenya, gue juga ada bahas beasiswa ini karena beasiswa ini dibuka di tahun 2021. Nah, kalian bisa nonton videonya di sini atau nanti linknya gue sertakan di deskripsi. Nah, untuk timelinenya biasanya itu dibuka sampai dengan bulan Juli, akhir Juli untuk deadline-nya. Jadi kalian bisa prepare dari mulai Januari sampai Juli itu udah kalian kan sebisa mungkin Juli awal tuh udah submit semua aplikasinya. Setelah itu ada tes seleksi dan wawancara. Nah, itu biasanya di bulan September dan bulan Oktober. Nah, ini kadang suka berubah, tapi jadi kan harus terus mengecek untuk websitenya atau subscribe aja channel Sobat Kampus. Nanti gue akan coba update terus terkait beasiswa SMA Singapura ini. Nah, lalu nanti setelah tes seleksi dan wawancara, ini para peserta akan mendapatkan pemberitahuan minimal 1 minggu sebelumnya untuk mengikuti tes seleksi dan wawancara. Jadi sebelum tes itu 1 minggu tuh dikabarin. Dan biasanya diselenggarakan di Jakarta dan di Surabaya gitu. Jadi kalau misalnya kalian di luar kota ya kalian mau nggak mau tuh harus ada effort lebih ke Jakarta atau nggak ke Surabaya. Nah, jadi tes seleksinya nih yang nanti akan diujikan itu ada bahasa Inggris, matematika, tes kemampuan dan tes kemampuan umum. Yaitu nanti untuk ada silabusnya, jadi kalian bisa pelajari. Nanti websitenya linknya akan gua share di kolom deskripsi. Ini resmi dari pemerintah Singapura. Lalu nanti yang ketiga, timeline itu nanti kalian akan di email pemberitahuan untuk pengumuman penerima beasiswa itu di bulan Oktober sampai dengan bulan Desember akhir. Nah, nanti kedatangannya itu juga sama gitu, sekitar di bulan Oktober sampai dengan bulan November. Nah, ini untuk beasiswa Singapura. Namun untuk timeline ini tentatif bisa berubah. Jadi kalian harus ngecek, harus update website pemerintah Singapura. Oke, kita masuk ke yang ketiga. Nah, kalau di 2 beasiswa sebelumnya itu beasiswanya full tuh bisa dibilang ya semua udah di cover lah gitu. Nah, untuk beasiswa yang ketiga ini nggak full gitu, karena beasiswa ini beasiswa pertukaran pelajar ke Jepang. Menarik juga ke Jepang gitu. Jadi buat teman-teman nih yang ingin merasakan pengalaman gitu sekolah di Jepang, nah ini kalian bisa coba apply beasiswa ini. Nah, beasiswa ini resmi juga dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Jepang, atau bahasa Jepang itu Monbu Kagakusho, atau singkatannya juga bisa disebut MEX. Nah, ini mereka yang mendanai untuk program pertukaran pelajar ke Jepang ini. Nah, programnya itu bernama Asia Kakeshi Project. Nah, ini diperuntukkan untuk siswa-siswa SMA, SMK, dan sederajat yang ingin merasakan pertukaran pelajar ke Jepang. Nanti kalian akan mendapatkan beasiswa penuh selama masa studi kalian di Jepang. Nah, ya, mantep nih ke Jepang.
Nah, jadi dalam program ini kalian nanti berkesempatan untuk mendalami sistem budaya, kehidupan sehari-hari masyarakat Jepang. Kalian juga berkesempatan untuk menjadi duta Indonesia, memperkenalkanlah budaya Indonesia ke masyarakat Jepang. Lalu banyak ini yang kalian bisa eksplor nanti ketika di Jepang. Nanti kalian selama masa program nih, kalau kalian diterima beasiswa ini, kalian akan tinggal dengan keluarga yang ada di Jepang, dan kalian akan SMA, sekolah di sana langsung gitu di wilayah sekolah tempat yang dekat dengan keluarga tempat kalian tinggal nantinya. Nah, ini menarik banget. Misalnya kalian tinggal dapetnya rumahnya di Osaka gitu, nanti kalian akan sekolah SMA gitu, merasakan SMA di wilayah-wilayah sekitar situ gitu. Nah, tapi beberapa peserta itu bisa jadi tinggalnya di asrama sekolah. Nah, dan program ini diadakan setiap tahun. Nah, jadi dalam proses seleksinya tenang aja. Panitia tidak membedakan untuk agama, ras, atau suku. Nah, jadi siapapun bisa apply beasiswa Asia Kakeshi Project ini. Nah, untuk durasi programnya ini dia 4-5 bulan. Nah, ini kebijakannya bisa berubah karena pandemi COVID-19. Jadi tapi biasanya sekitar 4-5 bulan. Lalu untuk cakupan beasiswanya itu gue sebutin: visa Jepang, tiket pesawat pulang pergi Indonesia Jepang, biaya perjalanan lokal. Maksudnya perjalanan lokal tuh PP dari kota asal untuk orientasi dan reorientasi. Ya, jadi misalnya dari kalian kotanya tinggalnya nggak di Jakarta gitu, di jauh gitu, di luar kota, nanti akan dibiayain juga, di-include oleh cakupan beasiswa. Lalu biaya PP dari ke kota tempat tinggal di Jepang. Dan sampai Jepang nih nanti lu pindah misalnya ke kota Osaka atau Kyoto, nah itu udah di cover gitu. Lalu penempatan di keluarga angkat, nah sebutannya keluarga angkat. Dan sekolah menengah atas atau asrama di Jepang, jadi udah di cover semua. Nah, sebelum berangkat itu kalian akan ada orientasi dulu di Indonesia dan Jepang, jadi sebutannya itu pre-departure orientation. Nah, ini nih tadi gue sebutin tuh, jadi biaya PP-nya misalnya kalian tinggal di mana ya, di Medan gitu, dan ininya kan di Jakarta gitu, nanti untuk orientasi nanti biayanya di cover. Lalu juga ada juga program pengayaan. Nah, itu semacam semacam orientasi juga bisa dibilang. Jadi untuk program-programnya nanti udah di cover juga, lalu asuransi kesehatan, dan ada juga uang saku bulanan. Jadi tenang aja, uang saku kalian aman. Cuman di sini nggak disebutin sih untuk uang sakunya berapa gitu. Tapi ya insya Allah cukup lah. Nah, untuk paspor, nah ada beberapa nih yang nggak di cover nih. Jadi untuk beasiswa ini itu untuk paspor gitu, jadi kalian paspor bikin sendiri, lalu tes kesehatan, imunisasi dan vaksin sendiri. Lalu misalnya bagasi kalian kelebihan, nah itu kalian pakai duit sendiri gitu di bank, jadi ditanggung oleh masing-masing penerima beasiswa ini. Nah, itu untuk beasiswa pertukaran pelajar ke Jepang. Jadi buat temen-temen nih yang lagi SMA, SMK atau pesantren gitu, mungkin madrasah aliyah, ingin coba mendapatkan pengalaman experience baru, bisa nih coba apply beasiswa Asia Kakeshi Project ini gitu. Untuk persyaratan dan lengkap dan lain sebagainya nanti mungkin gue akan coba buat videonya khusus gitu untuk beasiswa pertukaran pelajar ini. Dan nanti pasien baca deskripsi, nanti gue akan sertakan juga linknya kalau kalian tertarik untuk daftar. Lanjut ke beasiswa keempat atau beasiswa terakhir. Nah, beasiswa ini juga mirip-mirip sama beasiswa yang Jepang tadi. Jadi beasiswa ini bisa dibilang beasiswa exchange program, pertukaran pelajar ke Amerika Serikat. Tadi Jepang, sekarang Amerika Serikat. Nah, ini resmi dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk para pelajar SMA atau sederajat. Jadi SMK boleh juga untuk mencoba studi di Amerika Serikat. Nah, namanya itu program Kennedy Strip Lugariot Exchange and Study atau singkatan YES gitu, program YES.
Nah, jadi beasiswa ini didirikan tahun 2003 dan telah memfasilitasi lebih dari 1.000 siswa Indonesia ke Amerika Serikat. Nah, di sini gue akan coba share apa aja nih yang akan kalian dapatkan dan seperti apa sih program ini. Nah, jadi beasiswa ini program YES, gue sebutnya program YES ini ya. Jadi program YES memang ditunjukkan kepada siswa Indonesia yang aktif dan berprestasi baik akademik maupun non akademik, dan berasal dari, nah ini ada garis bawahnya, berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Nah, jadi bagi siswa atau siswi yang disabilitas serta peserta yang berasal dari luar Pulau Jawa sangat didorong untuk mengikuti program beasiswa ini. Nah, jadi selama masa program nanti kalian akan tinggal dengan keluarga di Amerika Serikat gitu, dan bersekolah di SMA setempat, mirip sama beasiswa Jepang tadi, Asia Kakeshi Project. Jadi kalian kalau ini tinggal di keluarga Amerika di rumahnya, habis itu SMA tuh di SMA setempat. Jadi kalian akan belajar gimana sih kehidupan masyarakat Amerika, pendidikannya seperti apa, budayanya gimana. Nah itu kalian juga bisa mengembangkan soft skill kepemimpinan, banyak lah yang bisa kalian explore kalau kalian ikutan program ini. Nah, jadi program ini diadakan setiap tahun, dan dalam proses seleksi juga si penyelenggara ini tidak memandang agama, ras, dan atau suku untuk menjadi duta Indonesia dalam program ini. Nah, untuk durasi programnya, program YES ini itu lebih lama nih dibanding beasiswa Jepang tadi. Kalau beasiswa Jepang kan 4-5 bulan, setengah tahun lah. Kalau untuk beasiswa ini, program YES ini itu 10 bulan, kurang lebih 10 bulan, jadi hampir 1 tahun. Untuk cakupannya itu lengkap. Pertama, visa US, lalu tiket pesawat Indonesia Amerika Serikat, lalu tiket pesawat PP ya. Jadi lalu 3 itu biaya perjalanan lokal. Nah, biaya PP dari asal kota Jakarta untuk wawancara visa di Kedutaan Besar Amerika Serikat udah di cover. Biaya pulang pergi dari kota asal untuk mengikuti orientasi dan reorientasi. Jadi kan sebelum berangkat ada orientasinya dulu, pelatihan-pelatihan. Lalu biaya PP ke kota tempat tinggal di Amerika Serikat juga di cover. Nah, misalnya kalian terbang nih ya kan ke New York gitu, bandaranya, terus kalian dapat kotanya di Memphis. Nah, itu kalian udah di cover juga untuk biaya transportasinya. Lalu penempatan di keluarga angkat dan sekolah menengah atas Amerika Serikat full dibiayain juga, aman. Lalu orientasi di Indonesia dan di Amerika Serikat. Nah, ini orientasi sebelum berangkat, program pengayaan, asuransi kesehatan, dan uang saku bulanan. Lumayan lengkap, uang saku bulanan aman. Nah, untuk paspor, tes kesehatan, imunisasi dan vaksinasi, biaya kelebihan bagasi itu ditanggung oleh para penerima beasiswa. Nanti untuk linknya akan gue sertakan di kolom deskripsi. Jadi pastiin kalian baca deskripsinya sampai selesai. Nah, itu dia 4 beasiswa untuk para pelajar SMA yang ingin mencoba untuk sekolah di luar negeri. Itu jadi ada tadi Turki, beasiswa TDV, lalu ada beasiswa Singapura ASEAN Scholarship Program, lalu ada Asia Kakeshi Project-nya dari pemerintah Kemendikbudnya Jepang, dan yang terakhir ini ada beasiswa YES dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Nah, tinggal kalian aja nih mau fokus yang mana nih. Misalnya mau Turki, ya udah fokus. Persyaratannya apa nih untuk seleksinya, kalian fokus tuh, karena kan tesnya beda-beda. Yang Turki tadi tuh ada tes Al-Quran, tes banyak tes agamanya gitu, tes bahasa Arab. Kalau yang Singapura pengetahuan umum. Nah, itu kalian tinggal kalian aja mau fokusnya di yang mana gitu. Bisa mungkin fokus biar nanti lebih siap ketika proses seleksi, wawancara, dan sebagainya. Oke, itu aja mungkin sharing dari gua terkait 4 beasiswa pilihan untuk SMA di luar negeri. Semoga informasinya bisa bermanfaat, dan untuk teman-teman semua, untuk link-link yang dibutuhkan nanti bisa langsung cek di kolom deskripsi. Kalau masih ada yang bingung bisa ditanyakan langsung di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, lalu share juga teman-teman kalian. Komen kalau ada yang masih bingung. Jangan lupa nyalain notifikasi
kalau ada video-video terbaru dari Sobat Kampus. Oke, semangat untuk apply beasiswanya. Sampai bertemu di video selanjutnya.